Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mengawali pekan ini dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang bekerja maupun yang kuliah. Yang kami mau mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan luar biasa. Ya. Mari kita buka kitab kita dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Ya, kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan di ayat terakhir nanti kita sama-sama baca. Dengan judul perikop, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." 36. Juga prajurit-prajurit membawa dia sampai menunjukkan asam kepadanya. 37. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah, sedangkan kau menerima hukuman yang sama?" 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." 43 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, dari sekian jauh pembacaan firman Tuhan, di akhir bulan Maret kemarin kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, dan tanggal 31 kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kemudian minggu lalu kita juga menyaksikan saudara-saudara kita merayakan Idul Fitri. Lalu banyak yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, kita nggak bahas itu. Hari ini kita bahas tentang konsep Yesus tentang pengampunan. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, jika saudara mendapatkan satu kesempatan dan Tuhan berkata, "Hei kamu," atau siapapun di sini, "gantikan saya sebagai Tuhan 1 menit saja." Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Tuhan memberikan tawaran dan saudara
di situ adalah orang yang mendapatkan tawaran itu. Yesus, Tuhan berkata bahwa gantikan saya sebagai Tuhan 1 menit saja. Melenyapkan iblis. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan berat ya. Mungkin waktu 1 menit itu udah habis karena berpikir, akhirnya nggak berbuat apa-apa. Atau mematikan siapa yang membenci saya matikan dulu kau. Kesempatan saya jadi Tuhan saya sentil dulu. Atau apa? Atau memikirkan, pasti tentu memikirkan diri sendiri. Saya ini kesempatan 1 menit saya jadi Tuhan, maka saya berbuat sesuatu untuk diri saya. Atau tidak berbuat apa-apa karena habis waktu itu untuk berpikir. Ya, itu perenungan buat Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang dialami oleh Yesus pada proses penyaliban merupakan puncak tujuan menjadi manusia. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus banyak melakukan mujizat, bahkan yang tidak kalah penting yang Yesus lakukan selama perjalanan pelayanannya adalah mengampuni. Itu luar biasa. Yesus berkata, engkau dosamu telah diampuni. Yesus memberikan pengampunan dengan ucapan dan berkata dan berkata dosamu telah diampuni, ada dalam Lukas 7 ayat 48. Ya, bahkan tawaran pertobatan yang merujuk kepada pengampunan. Sebab yang diampuni adalah orang yang mau bertobat, yang menyadari kesalahan. Penyerahan diri Yesus terhadap siksaan hingga penyerahan nyawanya merupakan konsep Yesus tentang pengampunan. Bagaimana konsep Yesus tentang pengampunan? Menurut Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yang pertama, di ayat yang ke-33, mengampuni disertai dengan tindakan. 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Penderitaan yang dialami Yesus sebelum tiba di tempat penyaliban, yang Yesus alami, penderitaan yang dia alami sangatlah mengenaskan. Ya. Namun penderitaan tidak hanya sampai di situ. Ya, bagaimana Yesus dihina sepanjang perjalanan menuju Golgota. Yesus mengalami banyak penderitaan, dicambuk dan segala macam. Ya. Tidak berhenti sampai di situ, sampai di atas kayu salib pun Yesus mengalami penderitaan, siksaan terus menerus sampai akhir hidupnya, sampai akhir penyerahan nyawanya. Tengkorak itu merupakan satu tempat berada di luar tembok, dan tengkorak itu adalah merupakan tempat menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang fatal yang tidak dapat diampuni. Oleh sebab itu jelas bahwa Yesus mengalami penolakan pada saat itu. Ya, benar-benar mengalami penolakan dan berbagai tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada Yesus pada saat itu. Yesus mengampuni disertai dengan tindakan. Yesus di sini memberikan pengampunan tidak seperti pada perjalanan pelayanannya. Artinya hanya berkata, engkau dosamu telah diampuni, pergilah. Tetapi di sini Yesus melakukan satu tindakan, bukti, yaitu pengorbanan. Yesus mengampuni dengan tindakan, yaitu pengorbanan. Ada pengorbanan. Saudara dan saya bukan
diampuni bukan dengan barang yang fana, bukan dengan sesuatu hanya berkata, tetapi ada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, dalam proses perjalanan hidup kita ini, kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang menyenangkan, kadang-kadang ada yang tidak menyenangkan. Itu pasti kita alami, baik mahasiswa yang sedang belajar. Pasti juga ada dalam satu kelas ada orang-orang yang mungkin menyakiti, membuat kita sakit hati, membuat kita terluka. Apalagi kalau di pekerjaan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang menyakiti dengan kata-kata yang sangat-sangat menusuk. Sebab yang paling tajam itu bukan pedang, tetapi lidah. Itu paling tajam. Mungkin rasanya tidak kesentuh, tapi bisa melukai hati yang paling dalam. Mungkin dari luar tidak terlukai, ya kan? Tapi di dalam itu sangat melukai. Bapak Ibu Saudara, mengampuni disertai dengan tindakan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, mengampuni dengan tindakan, ada satu pengorbanan. Ya, kadang-kadang mengampuni ini juga kita berpikir bahwa saya tidak perlu mengorbankan sesuatu, tapi ada satu kerelaan dalam mengampuni. Ya, mengampuni seseorang, mengampuni orang lain, mengampuni orang yang menyakiti, perlu dengan pengorbanan. Yang kedua, mengampuni dalam kondisi yang tidak baik. Ayat yang 34 sampai yang ke-38. 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam kondisi sedang disalib, sudah disiksa, Yesus mampu mengucapkan kata ampuni di situ. Lihat yang ke-34. Yesus mampu mengucapkan satu kata yang paling penting, yaitu mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang perjalanan dari luar menuju tempat ini ada disenggol, atau di musim hujan ini ada percikan air yang ada di jalan. Beranggah dan bisakah kita berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka," karena dia tidak tahu kalau ada air di bawah itu? Atau kita ngomong, matamu, kau lihat itu ada air, basah saya. Tadi saya mengalami itu di jalan. Jadi saya dari Sunter, ada motor NMAX, jalan. Saya di sebelah kanan, saya ngebut karena jalan kosong kan, enak juga, lumayan kan, bisa balapan. Nah, tiba-tiba saya nyelip, ada genangan air di situ. Ada genangan air, ada NMAX. Dengan tidak sadar, di bawah alam sadar kita ini kita marah. Saya lewat, NMAX-nya lewat juga, ya kan? Saya basah, kaki saya sebelah kiri ini basah semua, ini celana. Marah, woi. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari dengan apa ya, ada spontan kita berkata, omong dan untuk marah. Apalagi kalau di mobil itu, percayalah teman-teman yang masih belum punya mobil, yang berada di mobil itu kebanyakan ngomong kasar itu. Percayalah. Iya. Ada ini sedikit, kau ini padahal tak kedengaran kan? Coba kalau di motor itu, pasti kedengaran sama orang lain. Nah, saya sering saya pernah bareng sama pendeta. Saya pikir pendetanya baik-baik saja ngomongnya kan. Bareng di mobilnya, tiba-tiba ada sedikit senggolan.
Omong kasar. Saya pikir di dalam mobil ternyata banyak keluar kata-kata ya. Mungkin yang tidak kelihatan, didengar oleh banyak orang. Mengampuni dalam kondisi yang tidak baik. Ya, Yesus mengucapkan satu pengampunan dalam kondisi yang tidak baik. Dalam kondisi yang sangat sakit, Yesus melepaskan satu pengampunan. Coba bayangkan, saudara, ini yang cowok-cowok ini, kalau misalnya ada yang nyelip pacarnya di sini, terus engkau berkata, ya Bapak ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pasti agak berat, tetapi Yesus memberikan satu teladan bagi kita. Ya. Biarlah pasca 2024 ini kita bisa memaknai di dalam diri kita bagaimana konsep pengampunan. Ya, kalau dalam perjalanan pelayanan Yesus menyampaikan dosamu telah diampuni, tetapi ada satu tindakan, bahkan ada satu pengorbanan. Ya. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan kata mengampuni itu adalah kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan. Ya. Itu adalah kata pertama. Betapa berartinya tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yang pertama yang diucapkan adalah ampunilah. Ya, bukan tutupi. Saya tutup kau. Ya. Yesus menjadi tontonan dalam penderitaan Yesus di atas kayu salib itu. Penderitaannya yang tidak baik, Yesus menjadi tontonan banyak orang. Yesus menjadi tontonan banyak orang-orang yang menghina dia. Wahai, lepaskanlah dirimu, kalau engkau Mesias, lepaskanlah dirimu. Ya. Ada suara-suara sumbang yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan. Ya, 36 dan 37. Ya. Yesus tentu mendapatkan kehausan, merasakan satu kehausan karena capek. Ya. Yesus malah dikasih apa? Anggur asam. Ya. Tetapi anggur asam tidak mengobati dahaga. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Yesus mengalami hujatan di ayat yang ke-38. Tetapi Yesus mampu mengucapkan kata mengampuni. Ya. Yesus mengasihi saya dan saudara. Jika Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyiksa dan menyakiti dirinya, pada saat itu percayalah, kita yang percaya kepadanya akan lebih diampuni. Ya. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita tentang konsep mengampuni dalam kondisi yang tidak baik. Siapa di sini yang sedang mengalami masalah itu? Sedang dalam kondisi tersakiti, atau ada yang menyakiti, dalam kondisi yang sedang menyakiti orang, atau sekarang dalam kondisi tersakiti oleh orang? Ada? Gak ada. Aman semua. Katakanlah, ya Bapa, ampunilah. Amin. Karena Mereka tidak tahu apa yang anggap aja dia tidak tahu apa yang dia. Ya. Ada juga orang yang menyakiti pura-pura tidak tahu. Ya kan? Katakanlah itu. Kalau ada orang yang menyakiti, bisa kita katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Amin. Amin. Amin yang besar ya. Iya. Mengampuni. Kemudian yang ketiga, Yesus mengampuni tanpa syarat. Di ayat yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-43 ada percakapan yang menarik di situ antara Yesus dan 2 orang penjahat.
Ya, mereka sama-sama dalam kondisi dihukum. Lalu muncullah satu percakapan. Ada satu orang yang penjahat berkata, begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Penjahat ini mengerti arti Kristus, juru selamat. Maka ia berkata, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Nah, penjahat ini menginginkan satu kebebasan. Penjahat yang satu ini menginginkan satu kebebasan tanpa menyadari kesalahan. Nah, ini sering terjadi. Kita menginginkan satu kebebasan lepas dari masalah tanpa menyadari kesalahan. Nah, biasa ini mahasiswa pas mengalami satu masalah, gagal mata kuliah, ingin sekali lepas dari situ, ingin sekali nilainya naik, ingin sekali nilainya lulus, ingin sekali nilainya A, tetapi tidak menyadari kekurangannya, kesalahan, tidak serahkan tugas. Ada kan di sini? Tidak ada. Ada. Jangan pura-pura. Ya. Kemudian yang kedua, penjahat yang kedua, komunikasi penjahat yang kedua, penjahat yang sadar akan kesalahannya. Atas kesalahan penjahat yang sadar akan kejahatan. Penjahat lain yang bersama-sama dengan Yesus menyadari dengan sangat akan perbuatannya, serta memberikan pernyataan bahwa hukuman yang mereka terima adalah setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Penjahat tersebut mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ia menyampaikan permohonan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itulah percakapan yang terjadi. Lalu dari dua orang penjahat ini, yang Yesus jawab hanya perkataan yang menyadari kesalahannya. Yesus berkata di ayat yang ke-43, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengampuni tanpa syarat. Yesus memberikan pengampunan tanpa syarat kepada orang yang bertobat dan percaya kepada-Nya. Yesus tidak suruh penjahat yang kedua bilang, sudah terlambat ngana. Turun dulu, lakukan perintah saya, berbuat baik kepada orang lain, minta maaf kepada orang lain, dan baptislah dirimu, maka engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Tuhan tidak berkata seperti itu, ya. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi Yesus mengampuni tanpa syarat, ya. Hanya dengan percaya saja Yesus mengampuni. Dasar pengampunan yang Yesus lakukan adalah kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kasih di dalam diri kita tidak dapat mengampuni. Ya, tanpa kasih di dalam dirimu, Anda tidak bisa mengampuni orang. Ya, karena sudah tidak ada kasih, kebencian terus yang ada. Ya, persaingan yang tidak sehat aja yang ada dalam pikiran, maka percayalah Anda tidak bisa mengampuni. Maka dasari satu pengampunan itu dengan kasih. Ya, sehingga konsep Yesus tentang pengampunan kita bisa aplikasikan dalam diri kita. Di mana kita bisa mengampuni tanpa syarat. Kita mengampuni dalam kondisi yang tidak baik,
mengampuni dengan tindakan. Biarlah firman Tuhan ini bisa mendasari perjalanan bahkan kehidupan kita di sepanjang minggu ini bahkan selanjutnya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengarkan bagaimana konsep Yesus tentang pengampunan. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan kami, kelemahan kami sebagai manusia yang sulit mengampuni satu dengan yang lain. Dan biarlah firman ini mengajar kami dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami untuk mampu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.